Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Wardatus Sofia akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang perbedaan model strategi pembelajaran, yaitu pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik. Yang di sini, apa sih pendekatan itu? Saya akan menjelaskan tentang pendekatan terlebih dahulu. Yang pertama, pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum di dalamnya, mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Apa sih macam-macamnya pendekatan? Yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Yaitu contohnya seperti kita dalam proses pembelajaran pusatnya yaitu siswa. Dan yang kedua, pendekatan pembelajaran dan berorientasi atau berpusat pada guru, yaitu dalam proses pembelajaran itu kita pusat dari proses pembelajaran itu sendiri yaitu guru. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang strategi. Apa sih strategi itu? Strategi dalam kegiatan pembelajaran dapat diartikan dalam pengertian secara sempit, luas. Dalam pengertian sempit, bahwa istilah strategi itu sama dengan pengertian metode, yaitu sama-sama merupakan cara dalam rangka mencapai tujuan. Yaitu yang kedua, macam-macam strategi. Strategi pengorganisasian, isi atau materi pembelajaran. Yang kedua, strategi penyampaian isi atau materi pembelajaran. Yang ketiga, strategi pengelolaan interaksi pembelajaran. Yaitu apa sih strategi perorganisasian isi materi pembelajaran? Yaitu ini juga disebut sebagai struktural strategi yang mengacu pada cara membuat urutan dan mensintesis fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang berkaitan. Yang kedua, strategi penyampaian isi atau materi pembelajaran, yaitu mencakup lingkungan fisik, guru, bahan-bahan pembelajaran, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran. Seperti contoh, bahan-bahan pembelajaran yaitu seperti apa sih? Seperti batu atau batu untuk dihitung, untuk cara menghitung batu, terus dengan cara kertas, seperti bahan-bahan pembelajaran. Yang ketiga, strategi pengelolaan interaksi pembelajaran, yaitu meliputi persiapan tentor dalam pembelajaran, seperti materi yang akan diajarkan, media, buku panduan, dan metode yang akan digunakan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang model. Model yaitu kerangka kegiatan belajar yang digunakan oleh guru untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Seperti model, seperti bagaimana sih guru modelnya atau yang digunakan dalam proses pembelajaran itu? Apakah dia seperti model ceramah atau model bermain? Kan kita sebagai guru harus berpintar-pintar untuk mengatur model pembelajaran tersebut.
apa saja yang macam-macamnya model tersebut, yaitu macam-macamnya yaitu discovery learning. Seperti apa discovery learning? Yaitu dalam proses, contohnya biologi, penelitian lapangan untuk mengklasifikasikan tumbuhan dan hewan. Seperti fisika, yaitu eksperimen untuk memahami hukum Newton, yaitu, dan matematika seperti kegiatan praktik seperti mengukur dan pembangunan model. Terus pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, pengalaman sendiri atau self-directed learning atau disebut juga dengan SDL. Yang keempat, pembelajaran konstektual. Apa pembelajaran konstektual? Yaitu guru mempraktikkan renang gaya kupu-kupu di hadapan siswa. Seperti itu contohnya. Terus bermain peran dan simulasi pembelajaran. Terus pembelajaran kooperatif dan pembelajaran kolaboratif. Apa sih pembelajaran kooperatif? Yaitu pengaturan kerjasama mencakup aliansi antar organisasi, usaha patungan, federasi, konsentrasi. Seperti itu. Kalau kolaboratif atau disebut kolaboratif, itu kita semua kelompok kita kerjasama, yaitu kolaboratif. Terus saya akan menjelaskan tentang metode, yaitu metode merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar, sehingga bagi sumber belajar dalam menggunakan suatu metode pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. Seperti tadi, strategi pengorganisasian atau strategi penyampaian. Metode itu harus juga diseimbangi dengan strategi tersebut. Saja macam-macamnya metode, yaitu ceramah, kedua demonstrasi, yang ketiga simulasi, yang keempat diskusi, yang kelima orium, yang keenam pengalaman lapangan, yang ketujuh brainstorming, yang kedelapan debat, yang kesembilan simposium, dan sebagainya. Kalian dapat juga melihat sendiri di sini. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang teknik. Teknik yaitu dapat diartikan dengan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan sesuatu metode secara spesifik. Teknik dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 teknik, macam-macam 5 teknik, yaitu teknik Pomodoro, teknik Feynman, teknik Eat the Frog, teknik mencatat Cornell, teknik membaca SQ3R, yaitu teknik Pomodoro, yaitu teknik ini membantu mengatur waktu dan fokus untuk menyelesaikan tugas secara efisien. Teknik ini dilakukan dengan membagi waktu belajar menjadi menyenangkan dengan jeda istirahat 5 menit. Setelah 4 sesi belajar, ada jeda istirahat 30 menit. Yang kedua, saya akan menjelaskan yang kedua lagi. Feynman. Teknik ini dikembangkan oleh fisikawan Richard Feynman yang memenangkan Nobel Fisika pada tahun 1965. Teknik ini berfokus pada penyampaian materi secara sederhana dengan cara seolah-olah mengajarkannya kepada orang lain. Nah, untuk yang lain kalian bisa lihat sendiri dan belajar sendiri. Untuk selebihnya saya mohon maaf apabila ada kata yang salah, kurang berkenan di hati para pembelajar. Semoga bisa dipahami apa yang saya jelaskan. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.